Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi yang akan mempresentasikan mengenai hasil tanya jawab kami kepada BPR Dana Nusantara yang dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kami melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas akhir ekonomi, lalu juga mendapatkan manfaat dari informasi tentang perkreditan. Yang kedua, maksud dan tujuan kami untuk memenuhi tugas akhir, lalu memahami tentang sistem perkreditan yang ada di bank dan menambah informasi yang berasal dari pengetahuan narasumber secara langsung. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan yaitu pertanyaan pertama, bagaimana proses pinjaman kredit dari bank? Jawaban yang kami terima adalah pengajuan dari masyarakat itu sendiri. Setelah pengajuan, bank akan memproses, dan nama proses tersebut adalah pengajuan kredit. Dan setelah itu, customer akan melengkapi dokumen dan akan dianalisis ke komit kredit atau atasan dari bank itu sendiri. Dan bank akan menyalurkan dananya jika customer tersebut eligible atau mampu untuk membayar setiap bulannya dengan cicilan yang telah ditentukan. Dan untuk pinjaman kredit di banknya, ada perseorangan maupun wirausaha. Untuk perseorangan, data yang diperlukan adalah KK, KTP, surat sehat, slip gaji, perantara kerja. Dan untuk perusahaan, memiliki berkas yang berbeda dan perusahaan tersebut akan menyesuaikan dengan bank tersebut. Kesimpulannya, proses pinjaman kredit harus dimulai dari pengajuan dari masyarakat itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada apa saja syarat yang wajib disiapkan oleh pinjaman ketika mau mengajukan kredit di bank. Untuk jawaban dari kakak itu, pengajuannya itu tergantung dia perseorangan atau perusahaan. Dan syaratnya itu berupa aplikasi pengajuan, KTP, NPWP, keterangan penghasilan, dan beberapa dokumen penunjang lainnya. Terus kesimpulannya itu, syarat mendapatkan kredit adalah aplikasi pengajuan KTP, NPWP, keterangan penghasilan, dan beberapa dokumen pengajuan lainnya. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana ketentuannya untuk mendapatkan nominal atau jumlah yang kita tentukan. Jadi untuk nominalnya tergantung dari penilaian bank tersendiri. Seperti saat contoh customer akan menggadaikan rukonya untuk meminjam uang kepada bank. Nah, selanjutnya bank itu akan mulai menganalisa bank akan menganalisa ruko tersebut dan bank akan memberikan harga yang sesuai untuk ruko tersebut. Semisalnya jaminannya oke dan aman-aman aja, maka bank akan memproses pinjaman tersebut karena bank akan melihat kepribadian individu apakah semuanya bisa dilancarkan atau tidak. Dan untuk kesimpulannya, ketentuan nominal dapat didapatkan dari penilaian bank sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, masalahnya apa saja yang sering dihadapi dalam penyaluran kredit? Dari jawaban kakak itu, masalah yang sering dihadapi dalam penyaluran kredit berupa masyarakat yang kurang mampu dalam proses penyaluran kredit dan juga penunggakan atau macet yang membuat penyaluran kredit itu menjadi bermasalah. Jadi kesimpulan yang kami dapat, kurangnya karakter masyarakat dalam menggunakan pinjaman kredit. Selanjutnya, seberapa besar tingkat kredit bermasalah dan apa penyebab utamanya? Secara menyeluruh, pada penyebab utamanya untuk perseorangan, yaitu biasanya itu dilakukannya PHK karyawan massal, dan hal itu menyebabkan kredit menjadi menunggak atau tidak dicicil. Dan salah satu contoh kasusnya itu pada tahun 2019 pada saat COVID-19 melanda Indonesia. Dan kesimpulannya adalah penyebab utamanya adalah masyarakat atau karyawan yang mudah terkena serangan keuangan. Oke, untuk selanjutnya, mengapa terjadi kredit macet dalam suatu proses pengambilan atau pembayaran utang? Dari jawaban kakak itu, dalam suatu bank memiliki kesehatan bank dan beberapa persen kesehatan bank tersebut dan tidak boleh lebih dari 4%.
dan setiap bank itu bisa diukur dari kesehatan banknya. Dan apabila kesehatan bank tersebut lebih dari 4%, maka bank tersebut dianggap tidak bagus. Jadi kesimpulan yang kami dapat itu, dalam bank ada tingkatan kebagusan dalam mengatur keuangan seperti kredit, yaitu tidak boleh lebih dari 4%. Dan jika bank terjadi kemacetan dalam suatu proses, dapat disimpulkan bahwa bank tersebut tidak bagus atau tidak sehat. Mungkin lagi suaranya. Oke, jadi kesimpulannya itu dalam hasil wawancara yang telah kami dapatkan, ditemukan bahwa dalam mengatur kredit ada banyak hal penting yang harus didapatkan, yaitu dari pertama seperti pengajuan dari masyarakat dalam kredit, syarat dalam peminjaman kredit, dan karakter dalam peminjaman kredit. Menurut kami yang paling penting adalah karakter dalam penggunaan kredit, karena jika ada masyarakat yang meminjam modal usaha dengan menggunakan kredit dari bank, tapi jika masyarakat tersebut tidak memiliki karakter, maka yang ada masyarakat tersebut tidak dapat mengelola usaha dia, sehingga bisa terjadi bangkrut pada usaha dia. Nah, maka dari ini karakter itu sangat berpengaruh penting agar masyarakat dapat pintar mengelola modal usaha dia agar tidak dapat terlilit utang. Nah, maka mari lebih bijak dalam mengelola kredit dalam usaha jika tidak ingin terkena utang dari bank. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan kata ataupun kurang sempurna. Kami dari Forum Dana Masyarakat mengucapkan terima kasih.